Gitu. Sementara kalau pemimpin beneran itu dia akan fokus pada produktivitas. Yes, pokoknya ya udah nggak apa-apa kita lakukan aja. Nanti setiap kali jenengan merasa putus asa atau patah semangat, merasa kok gini ya, kok nggak ada hasilnya, langsung ingat video tadi itu. Itu videonya gampang dicari di YouTube. Judulnya Lead India. The Tree. Judulnya The Tree Lead India. Itu nonton lagi video itu supaya ingat bahwa kita hanya harus menjadi si anak, meneladani si anak kecil itu, tidak harus jadi orang yang besar begitu. Nah, jadi para pemimpin akan fokus pada kerjanya. Nah, ketika kerjanya itu mulai membuahkan hasil, maka orang-orang yang tadinya tidak semangat, mereka akan punya bayangan, oh arep ngene toh. Oh ini yang dulu dimaksud. Oh kayak gini. Maka mereka akan ikut bersemangat lagi mulai gabung. Gitu. Nah sampai akhirnya produktivitas ini karena orang-orangnya bertambah, produktivitasnya juga meningkat sampai di level 4 itu jenengan semua dapat momentum. Dapat momentum tuh artinya banyak orang bergerak bahkan pada saat jenengan tidak bergerak. Gitu. Jenengan libur, gerakannya terus berjalan. Itu namanya momentum. Nah kalau di momentum ini biasanya kalau tahap 4 ya itu akan ada bunyai atau Gus yang bilang, oh itu kan karena saya yang ngasih ide itu dulu. Saya yang bantu ngomong sama gubernur gitu. Orang-orang yang mengklaim itu akan bermunculan di sini. Terus kalau ketemu sama mereka gimana? Ya ketawain aja. Jangan dimasukin hati. Jangan baper, kita tidak perlu baper, tapi kita perlu nunjukin bahwa ini sebetulnya yang bekerja ini bukan dia. Nah, cara kita menunjukkan bagaimana? Dengan membangun inisiatif-inisiatif baru, gitu. Ya memang kita nggak dapat glamurnya, tapi nanti teman-teman kita, orang-orang yang kita pimpin itu akan melihat bahwa nggak mungkin ya kerja kalau nggak sama Neng Uswah itu pasti gagal itu, bukan yang itu gitu, bukan Gus yang ini, bukan RMI, bukan Gerakan Ayo Mondok, tapi Neng Uswah itu yang bikin gitu. Gitu, itu akan orang-orang yang seperti itu ya mereka memang butuhnya panggung aja ya udah dikasih aja. Kalau saya sih kamu butuh panggung ya silakan, karena saya nggak butuh panggungnya jadi ambil aja gitu. 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 Karena kalau saya ya kalau kita setia pada tujuan yang ingin kita capai, maka reward itu datangnya dari ketika tercapai gitu, bukan dari panggungnya gitu. Kalau kita masih terganggu dengan panggung itu berarti kita perlu meluruskan lagi gitu. Tapi percayalah penghargaan itu nanti akan datang kok mengikuti kita. Tadi rumus kredibilitas tadi itu loh. Kredibilitas itu mendahului kedatangan kita. Jadi gampangannya gini, kalau ada sebuah forum mengundang kita, kalau kita orang yang sangat kredibel, itu forumnya itu sudah melihat kredibilitas kita sebelum kita datang. Kredibilitas itu selalu mendahului kita. Gitu. Nah, tinggal kita membangun kredibilitasnya. Habis, ini penjelasan yang tadi ya, penjelasan yang apa? Tahap-tahap ini. Jadi kalau tahap ketidakpuasan itu seperti apa gitu. Masih mau ini enggak? Ini, astagfirullahaladzim. Ini, jadi kita kan pengen punya pengikut banyak, teman-teman yang ikut bergerak itu banyak gitu ya. Tapi sebetulnya biasanya ada barrier gitu. Kita ngajak Neng yang ini, Neng yang itu. Barrier. Gitu. Apa yang membuat para Neng gak mau bergerak?
kalau kita ajak bergerak. Apa yang membuat para Gus itu ketika kita ajak tidak mau ikut bergerak? Sebetulnya kalau dipetakan ya sini-sini aja. Mager ini, inersia. Inersia itu mager, gak mau bergerak. Gak bergerak. Apatis di sini. Kalau apatis itu merasa alah apa gunanya sih gitu. Kalau fear itu takut gak diizinkan suami, takut tadi apa? Takut di take down massal. Takut tidak bisa melayani suami, ini fear. Hambatannya takut dihujat, ya semua bentuk ketakutan yang membuat orang terhalangi untuk ikut bergerak bersama kita. Self doubt, kalau self doubt itu para ning itu self doubtnya apa? Meragukan diri sendiri, bisa nggak ya, insecure, tuh hambatannya itu, ya. Yang terakhir isolation. Kira-kira antisosial, merasa saya cuman sendirian, nggak ada yang bantuin. Di pondok saya cuman saya sendirian, nenek, nggak mungkin lah ini bisa itu ya, gitu. Itu isolation. Ini adalah bentuk-bentuk hambatan orang mau terlibat dalam gagasan gerakan yang kita tawarkan. Nah ini tuh ya ada rumusnya, gimana caranya gitu. Jadi kalau orangnya males bergerak, yang kita sampaikan adalah urgensinya. Neng kalau nggak bergerak nanti pondoknya habis loh, santrinya nggak ada yang mau. Gimana, kan tadi kemarin skenario thinking gitu kan. Nanti tidak ada yang mau jadi santri gitu. Tambah di blok gitu. Lalu kemudian yang kedua, kalau yang takut gimana gitu, takut gak ini, takut gak itu. Pesan yang kita bawa adalah pesan harapan. Gitu. Caranya ngajak adalah dengan membicarakan harapan. Gitu. Nanti kalau aku dimarahin suamiku, iya kalau dimarahin. Kalau malah didukung gimana? Ya terus itu, Neng kalau ikut pertemuan nawaning itu pasti Gusnya seneng. Kenapa? Karena nggak cuma seneng-seneng kan itu gitu. Pasti nanti sangoni akeh gitu. Itu hope ya. Kalau apati, misalnya nanti ngomong sama para Gus itu, Gus ini gimana ya kita emang ada gunanya? Udahlah itu bukan urusan kita gitu misalnya. Itu maka yang cara kita mancingnya itu dengan membuat marah gitu. Ya bukan marah secara personal ya Neng, tapi marah pada kondisi itu gitu loh. Gitu. Misalnya dengan menyampaikan, Bah tahu nggak kemarin itu waktu di workshop Nawaning itu, Bu Nyai Rindang tuh cerita, mosok Gusnya itu meninggal umroh karena ditungguin polisi. Gitu. Ini tuh masa Gus-Gus sekarang kayak gitu ya. Ya itu anger gitu ya. Kita memancing kemarahan dia pada Gus-Gus yang merusak citra para Gus. Saya ingat dengan diskusi saya sama suami pas waktu setelah selesai halakoh Nawaning. Nawanong Januari. Iya yang pas di Januari. Itu kan saya kan sama beliau kan gimana sih para Gus ini kok gak gerak, pada lokumnya dari kalangan Gus kayak gini dan sebagainya. Terus katanya beliau, udahlah kalau misalnya Gus-Gus ini diajak seminar, habis itu nanti pembicara, mereka semua tuh pembicara. Nanti yang depan ngomong mereka pasti ngomong sendiri, pasti ngerokok dan sebagainya, apatis kan. Katanya beliau kasih solusi, gini aja, pancing kemarahannya Gus-Gus. Nah. Bikin tuh, munculkan hasil workshop itu kemarin, hasil halakoh itu, bahwa Gus-Gus ini sudah mulai turun kealimannya. Gus-Gus ini sudah hasilnya tuh kayak gitu. Pokoknya jadi Gus sekarang lebih nista. Oh itu marah banget pasti. Ya kan? Pasti marah. Masa kata Neng Alisa sekarang Gus-Gus itu dipandang nista oleh ini. Itu marah banget. Pancing kemarahannya itu dengan munculin di medsos gitu. Gitu.
Gitu, maksudnya ini tuh gitu ya. Jadi terhadap yang apatis-apatis, pancing dengan kemarahan gitu. Nah, kalau yang self doubt, yang meragukan, yang insecure bla bla bla, maka you can make a difference. Enggak Neng, itu Neng anu, wah, Neng Ati tuh di Nusa Tenggara Barat itu dia sendirian loh mulainya. Tapi sekarang begini. Nah itu bisa, you can make a difference. Enggak Neng, enggak, you can make a difference. Ini nih, oh kok enggak ada, biasanya ada di sini. You can make a difference. You can make a difference. Bisa Neng, enggak kok Neng, enggak dituntut macam-macam kok kalau di Nawaning itu. Nanti paling ya apa Neng maunya terlibat di apanya, misalnya di ngajinya atau di apa gitu, itu bisa kok, atau menjadi menyediakan layanan konseling buat santri-santri di tempatnya Neng sendiri. Nanti akan ada training-trainingnya untuk kita belajar gitu. Jadi dia akan merasa oh gitu toh, oh cuman gitu aja gitu. Gitu. Nah yang terakhir kalau isolation, kalau merasa saya kan cuman sendiri, ya Neng jenengan kan sendiri di pondok, tapi kalau kita lagi kumpul kan kita rame-rame sama Neng-Neng yang lain, semuanya juga bergerak sendiri-sendiri di pondoknya masing-masing Neng, gitu. Jadi solidaritas gitu. Jadi gitu, cara ngajak itu juga ada, cara melibatkan pihak lain itu juga ada strateginya gitu. Jadi kita nggak bisa mendorong orang bergerak dengan gimana sih Neng masa nggak mau ikut ini tuh gitu ya, susah gitu ya. Kalau yang ini 4 fase komunikasi ya. Ini sebetulnya saya masukkan gara-gara mendengar cara meyakinkan suami. Alah ya Allah. Cara meyakinkan Pak Kiai atau cara meyakinkan Ning yang lain. Jadi gini, orang itu biasanya kalau berbicara dengan orang lain itu biasanya dia basa-basi kan. Gitu sebetulnya gitu ya. Dan bahkan kalau kita mau menyampaikan persoalan ini kepada Kiai sepuh gitu ya. Itu kita pasti mulainya dengan penjajakan dulu, kita ngukur-ngukur. Udah saatnya belum ya ngomong gitu. Nah, biasanya yang terjadi apalagi kita sama pasangan itu kita dari basa-basi langsung berdebat. Kenapa berdebat? Kenapa kita berdebat? Karena kita sibuk sama pendapat pribadi dan kita menghakimi dia. Gitu, Pak Lagus itu kan cuman mikirin diri sendiri aja. Pak Ragus itu nggak mau kerja, Pak Ragus itu kerjaannya karaoke bareng gitu misalnya, gitu, ya, futsal gitu. Iki loh kasus kekerasan seksual banyak malah futsal, gitu. Gusnya di sini soalnya bukan termasuk yang itu karena mau ada di sini tuh sudah indikasi. Gitu. Tapi walaupun apa yang kita sampaikan benar ya, walaupun yang kita sampaikan benar tadi dengan kalimat orang lagi banyak kekerasan seksual kok kumpul-kumpul malah futsal. Itu sesuatu mungkin realita, mungkin fakta. Tapi orang ketika orang dihakimi, pasti akan ada defense yang naik. Gitu. Maka yang perlu itu adalah kita kok hilang. Oh ini, kita perlu membuka pikiran kita. Open mind itu adalah kenapa sih Gus-Gus itu kok milih futsal ki ngopo? Ya karena kalau futsal kalau itu kan ngumpul begini. Oh ternyata tujuannya supaya para Gus ini tidak saling berantem satu sama lain. Misalnya, oh ternyata ini ruang untuk menjaga soliditas
pesantren-pesantren. Oh, itu toh tujuannya. Kalau kita sudah tahu, punya informasi lebih banyak, kita akan terhindar dari sikap menghakimi dan kita justru akan lebih bisa memanfaatkan. Oh, ternyata mereka ketemu-ketemu urusannya itu toh. Gitu. Menjaga kekompakan. Kalau gitu bisa kita titipi pesan-pesan nih, misalnya gitu. Gitu. Jadi kalau kita menghakimi, kita kehilangan pemahaman atas celah-celah atau peluang-peluang kita mendorong persoalan yang kita tekuni ini. Nah, pada tahap ini tuh kita biasanya pendapat pribadi. Makanya nanti kita kalau sama suami gitu, sibuk dengan pendapat kita pribadi, kita dengerin dia sambil mikir tak jawab apa iki. Pokoknya aku kudu gitu. Gitu. Bukan membuka pikiran kenapa ya kok suamiku kok mikirnya gitu tuh kenapa ya gitu. Kenapa kok dia mikir bahwa nawaning itu enggak ada gunanya. Gitu. Misalnya pasangan kita yang melarang kita untuk terjun aktif gitu. Maka yang perlu kita cari adalah kenapa ya suami kita. Jadi bukan gini, kenapa ya suami saya kok tidak seperti Gus Sauki gitu. Yang mau ini. Itu menghakimi. Mbak, tapi kan saya nggak ngomong di depannya. Ya tapi kalau ada di pikiran kita ya tetap aja. Itu akan merembes sedikit-sedikit gitu ya. Jadi dari cara kita memperlakukan. Jangan menghakimi, tapi malah justru kita perlu mikir. Kenapa ya dia kok sikapnya begitu terhadap Nawaning Nusantara? Kenapa ya kok dia menolak? Jangan-jangan dia punya pengalaman hidup yang membuat dia berpikir berbeda. Jangan-jangan dia kurang informasi aja. Jangan-jangan karena ada informasi dari gus-gus yang lain. Dan itu kurang diimbangi informasi dari kita. Jangan-jangan gitu. Jadi intinya itu adalah kita tidak menghakimi karena kita perlu ngecek asumsi-asumsi kita sendiri gitu. Nah kalau ini sudah kita lewati maka kita bisa berdialog beneran. Nah kalau berdialog beneran ini modalnya adalah empati atau saling memahami. Nah tantangannya kalau ternyata nggak bisa langsung dapat hasil yang kita harapkan terus akhirnya kita jadi sinis. Pancen jenengan ini karena orang Madura sih. Misalnya. Gitu. Maaf. Gitu, misalnya begitu gitu. Itu adalah sikap sinis atau mungkin kalau kita terhadap orang lain misalnya ya iyalah saya kan lulusan Australia gitu. Itu jenengan kan tidak gitu. Itu sikap sinis begitu. Nah kalau di sini yang kita butuhkan adalah membuka hati. Terutama kalau kita dialog sama pasangan ya. Penting banget. Karena dialog yang paling berat itu ternyata sama pasangan. Bukan sama orang lain. Itu. Ya terjebak pada misalnya begini. Soalnya sampean keluarganya kayak ngono sih. Pantes lah kalau. Nah itu tuh sinis itu. Kalau sinis tuh sudah bicaranya orangnya gitu, bukan perilakunya. Kalau di sini tuh biasanya kita perilakunya. Kalau di sini udah gitu, udah merambat kemana-mana. Nah di sini tuh kita perlu membuka hati, menjembarkan hati kita dan mikir. Kalau aku pada posisi dia, aku gimana ya sebetulnya? Apakah aku akan sama seperti dia juga? Cara melihatnya gitu. Misalnya tetap nggak boleh aktif di Nawaning Nusantara gitu. Misalnya. Itu kita perlu membuka hati kita gitu untuk paham dari sisi dia tuh sebetulnya gimana, apa ketakutannya, apa namanya yang menjadi kegelisahannya apa. Nah kalau kita paham dan kita bisa membuka hati, itu bisa ditandai dengan kalimat begini, Mas, kulo paham, kenapa jenengan kok sikapnya begini. Itu akan jauh lebih mudah kita untuk maju ke tahap yang selanjutnya. Khusus untuk dialog kita dengan pasangan, coba perhatikan intonasinya ya. Tolong, karena kuncinya di situ. Kalau kita mau bicara tuh intonasinya harus di bawah terus. Gitu. Begitu kita naik, itu naiknya
Dahsyat gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah dialog solusi. Serak-serak mesra gitu. Dialog solusi itu hambatannya adalah rasa takut. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita ngomong sama kiai matur tentang persoalan ini, terus kiai bilang, itu kan karena ini kan mau menyerang NU aja atau mau menyerang kiai aja. Ini kita nggak menghakimi, kiai ini, cupet ini kiainya, tuh. Itu kan menghakimi ya gitu. Gitu kalau di pikiran kita sudah begitu, tapi yang kita perlukan adalah membuka pikiran. Kalau kita sudah membuka pikiran dan kita bisa menyampaikan bahwa kayak nopo yai kok yai berpikirnya begitu, bahwa ini tuh serangan dari pihak-pihak luar. Ya itu soalnya coba aja, itu kan begini segala macam gitu. Oh, nggih yai. Saya kemarin-kemarin juga mikirnya ini apa ada yang pengen menjatuhkan NU ya, bagaimanapun kelompok Wahabi itu kan masih sangat kuat ya. Sampai saya ketemu sama salah satu korban. Nah, ketika kita ngomong gitu kan kita tidak menegasikan kiai kan. Karena kita paham bahwa yai ini soalnya nggak pernah ketemu sama korban. Gitu. Nah, pas di situ kita mulai berpikir yang berbicara, berdialog pada level hati, pada level rasa, bukan pengetahuan. Gitu. Nah, pada saat ini di sini akan lebih mudah untuk kita lalu kemudian nyari solusi. Ini pun kiai belum tentu langsung kerso kan? Pasti akan tapi itu nanti malah kita itu dilihat begini begitu. Yang kiai tak khawatirkan nopo? Ya nanti kalau ini gini. Kalau misalkan yang bagian yang itu kita serahkan pada polisi mawon pripun. Gitu. Jadi kita pahami bahwa ada rasa takut yang menghambat orang untuk mau bekerja. Sehingga kemudian yang kita buka adalah itikat untuk bertindak. Mboten napa-napa yai, kalau begitu saya mohon izin nanti kalau kami membuat tarbiyah jinsiah di sini mboten napa-napa nggih. Atau kami kalau nanti mengumpulkan para gus teng mriki mboten napa-napa. Itu ini ngatasi ini. Gitu. Kita nggak perlu terlalu khawatir dengan proses diskusinya kalau kita sibuk membuka ini. Kenapa ya? Jadi begitu kita mulai mikir, kok kiai ini langsung diganti di sini. Kenapa ya begitu? Gitu. Terus kalau aku di posisi dia, aku kira-kira akan gimana ya? Lalu yang ketiga, yang dikhawatirkan apa ya untuk kita melangkah maju ini yang menjadi khawatiran kiai apa ya? Nah kalau itu bisa kita address, akan lebih mudah kita mengajak beliau-beliau itu gitu. Yang sering terjadi adalah pada saat kita ini terlalu bersemangat, terus kita ngomong, yai ini tuh situasinya begini yai, ini nanti akan menuju kehancuran pesantren, nanti nggak ada lagi. Kita bicara dari sudut kita, kita menuntut beliau untuk pindah nyebrang ke kita, tanpa meluangkan waktu untuk memahami beliau. Gitu. Komunikasi yang efektif adalah ketika kita mempertimbangkan orang yang di depan kita tuh levelnya ada di mana. Pikirannya, informasinya yang belum cukup, atau hatinya yang belum terbuka, atau ketakutan-ketakutan untuk masa depan. Iya. Open mind, open heart, open will. Itu untuk menetralisir racun voice of judgment. Ini voice of judgment, voice of cynicism, dan voice of fear. Kita semua dalam berinteraksi kita punya voice of judgment, voice of cynicism, voice of fear. Coba
PR untuk para Ning sekalian, begitu nyampe di rumah, hari ketiga tolong di list berapa kali muncul voice of judgment kepada pasangannya. Berapa kali muncul voice of cynicism, berapa kali muncul voice of fear. Gitu. Untuk bisa memahami pola-pola jenengan sendiri gitu ya. Gitu. Ini kayaknya sederhana tapi sebetulnya kita tadi dalam Mentimeter itu beberapa kali melihat voice of judgment, voice of cynicism itu bermunculan dan voice of fear banyak sekali. Gitu. Nah ini 3 voices ini obatnya adalah open mind, open heart, open will. Gitu. Yang ini tutupnya. Penutup nggih? Loh, gitu. Mana? Enggak ada kalau yang ini udah kok, Ning. Udah. Saya punya bahan yang lebih banyak tapi ya yang di sini yang saya siapkan enggak ada. Extend. Ya kalau itu orang kepala-kepala KUA aja pelatihannya sama kita 3 hari. Khusus untuk membangun gerakan dan jejaring. Langsung Ning Bella langsung. Nah Mbak Maya abis ini kita ngapain? Udah selesai sebetulnya ya. Tinggal refleksi ya. Tapi apa? Masih jam 4. Oh. Kenapa Ning? Boleh? Silakan. Oke, terima kasih Neng Alisa atas pemaparannya pada hari ini mulai dari materi-materi yang awal tadi. Sedikit saya ingin bertanya. Yang pertama, ketika tadi Neng Alisa bercerita tentang ingin mengedukasi ya istilahnya kepada para kiai melalui Gusmus. Kemudian banyak kiai-kiai yang rawuh dan hanya ada 3 bunyai. Nah, apakah itu memberikan efek yang nyata atau bagaimana respon beliau-beliau? Ini saya sangat penasaran sekali. Nah, kemudian yang kedua, yang muhalakoh kemarin ini sedikit saya agak membuka luka ya sebenarnya ketika flyer itu muncul. Teman-teman dari Nawani Nusantara itu merasa wah apa ini? Kita sangat senang dengan pembahasan kekerasan seksual. Artinya para gus-gus ini sudah melek. Oh alhamdulillah kiai-kiai ini sudah melek tentang kekerasan seksual. Tapi ketika kita melihat siapa narasumbernya selain Neng Alisa, ini kita agak berpikir, waduh kok ini gitu. Dan ternyata terbukti ketika di panggung, di forum, dengan materi yang seperti itu. Tapi kita bahagianya, ya kan Neng Alisa sudah menjelaskan dengan sedemikian rupa, kemudian malah ada materi-materi yang sangat-sangat tidak pantas ya menurut saya yang ada di forum. Tapi kita bahagia juga karena ada Neng Uswa yang seperti itu menyerang. Meskipun bukan kapasitas saya ya. Iya tapi keren sih Neng. Begitu nih Neng. Efek dari acara-acara yang Neng Alisa selenggarakan. Jujur Neng, kemarin Mahalakoh itu kita tertarik karena di situ ada Neng Alisa. Sebenarnya tuh daya tariknya kita. Oh bukan. Maaf. Kita udah sering ketemu artis, gak tertarik ya. Lebih tertarik ketemu Neng Alisanya. Nah betul, iya itu daya tarik untuk kita nih. Impactnya yang ingin saya tanyakan tuh impact dari acara-acara yang kemarin itu seperti apa. Terus yang terakhir pertanyaan dari saya, jadi ketika saya itu diamanahi menjadi Kornas Nawani Nusantara itu kayak ketiban beban, wabut nih. Ini soalnya Ning ini macan semua Ning, ya kan? Gimana? Macan semua, nggak bisa saya itu nyuruh, Neng kamu harus begini nih, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jadi mungkin saat itu ketika saya mengikuti LDK sama LKL, kebetulan saya juga di PP Fatayat,
ada ilmu-ilmu yang bisa saya ambil. Misalnya ada beberapa yang saya terapkan adalah saya mengambil pengurus-pengurus itu dari potensi masing-masing, sehingga ketika bekerja menjalankan tugas itu tidak merasa kebebani, tidak merasa berat. Seperti itu, Neng. Apakah itu adalah sudah termasuk sebuah kepemimpinan yang ideal? Karena jujur saya masih perlu banyak belajar tentang kepemimpinan, apalagi membersamai para nawaning ini. Dan mungkin saya minta kepada Neng Alisa untuk menjadi membersamai Nawaning Nusantara. Nanti bisa diobrolin di belakang kalau itu ya. Mungkin itu saja Neng Alisa, terima kasih banyak. Sama-sama Ning, wah ini menarik sekali ya pertanyaannya. Gimana hasilnya waktu yang Rembang dan gimana hasilnya dari Muhalakoh kemarin itu ya. Yang pertama, kalau saya harus mengorganize sebuah acara, bagi saya pertanyaan yang pertama adalah tujuannya apa, yang mau dicapai apa, kan gitu ya. Kalau saya menerima undangan, itu juga saya akan memperhitungkan itu, dan saya akan menyesuaikan dengan konteks gitu. Ketika saya tahu bahwa yang akan hadir itu kira-kira 500-an Gus, itu saya langsung menurunkan goalnya. Bukan ekspektasi tapi goal. Apa yang ingin saya capai dari pertemuan tersebut itu saya kurasi, saya sesuaikan lagi. Saya selaraskan lagi. Oh ini berarti saya tidak mungkin mendapatkan champion dari pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut hanya bisa digunakan untuk menyodorkan fakta-fakta. Tapi tidak akan bisa mengubah perilaku, apalagi pandangan. Nggak bisa didapat dari pertemuan itu. Nanti mungkin dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih kecil atau dalam forum-forum yang lebih personal atau apa, itu bisa diperkuat. Tetapi kalau dari pertemuannya sendiri itu harus harus diselaraskan dengan konteks yang ada begitu. Jadi tidak selalu pertemuan itu harus menghasilkan perubahan paradigma, itu tidak harus. Saya waktu itu begitu saya tahu, saya langsung mikir, oh udah ini fakta dulu. Menunjukkan fakta-fakta dulu. Nggak akan bisa pada saat itu juga dapat komitmen apapun. Tapi bahwa gerakan Ayo Mondok waktu itu mau mengangkat isu ini saja, itu kan karena yang minta Kiai Anwar Iskandar. Kalau bukan beliau yang minta itu enggak itu temanya. Dan kenapa beliau mau mengangkat tema itu? Ya karena Rembang. Iya betul, karena Halaqah Rembang itulah yang membuat beliau kemudian jadi sadar betul bahwa ini ada persoalan sangat besar. Gitu. Jadi beliau ketika menelpon saya, ini akan ada pertemuan, mohon Neng Alisa memanfaatkan ini untuk membahas ini bersama para Gus gitu. Nah, jadi kenapa kita bisa mendapatkan sikap seperti itu dari Kiai Anwar Iskandar? Ya karena kalau yang di Rembang itu memang pembicaranya lebih dalam. Kami membatasi jumlah kiainya kan. Kiainya harus level ini, gak bisa sembarang. Itu kan banyak gus-gus yang mengantar para abahnya itu harus nunggu di luar. Sama Gus Yakut itu di luar semuanya, gak ikut di dalam. Gitu. Kenapa demikian? Ya karena saya menyesuaikan dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mendapatkan buy-in dari para kiai sepuh. Karena kita tahu yang bisa mempengaruhi para gus-gus itu ya kiai sepuh. Bukan Alisa, bukan Satgas Anti Kekerasan PBNU. Tapi kiai sepuh. Maka stressingnya itu menyiapkan itu. Kita mondar-mandir bolak-balik itu, ketemu
ke Gusmusnya 2 kali, ketemu di tempatnya Kiai Muat, ketemu di tempatnya di Solo, sowan Rois Am 2 kali ke Surabaya gitu. Jadi enggak sebatas ngundang gitu, tapi benar-benar mengkonsultasikan semua level, kita nyisir, kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Stres saya sebetulnya waktu itu karena itu pertama kali ya. Saya kan masih pakai asumsi-asumsi saya, maksudnya dari pengalamanku nek ngomongnya karo kiai ini biasanya hasilnya akan lebih baik daripada begini gitu. Para bunyai kalau dalam forum ada kiai-kiai biasanya akan langsung iki salah kiai, iki salah. Itu nanti ketemu ini tadi itu voice off tadi itu loh. Gitu ketika judgementnya nyampe itu orang secara otomatis tuh akan keluar barriernya. Sebelum saya belajar ini kemarin waktu kita ngobrol di Kediri ya, saya cerita saya dulu konsultasi tentang saya dan suami saya kepada psikolog senior saya. Terus saya bilang begini, iya tapi kan dia gini, saya ngadu gitu. Terus kata senior saya gini, Alisa sebetulnya kamu tuh pengen apa sih? Pengen dia berubah, pengen kondisinya berubah, atau kamu ingin menunjukkan kamu benar, suamimu salah? Loh, saya pengen dia berubah karena saya benar, dia salah. Ya kan? Ya kan? Benar kan? Benar kan? Iya kan? Terus senior saya mengingatkan begini. Orang tuh biasanya tahu dia salah, tapi dia tetap gak mau kalau orang lain menunjukkan dia salah. Semua manusia tuh punya ego, tugasnya ego itu melindungi martabatnya. Dan itu mekanisme otomatis, Alisa. Jadi kalau kamu tunjukkan kesalahannya, walaupun dia tahu dia salah, dia egonya itu akan secara otomatis mencari justifikasi. Jadi kalau kamu mau kondisinya berubah, ya jangan pakai pendekatan nyalah-nyalahin. Karena semakin kamu nunjukin kamu salah, itu waktu itu urusannya rokok. Sederhana itu. Gimana ya Mas? Masa dulu janjinya kalau udah menikah berhenti ngerokok? Ya terus. Terus janjinya kalau sudah hamil nanti berhenti ngerokok, ya terus. Kalau udah punya anak nanti berhenti ngerokok, ya terus juga gitu. Terus kamu pengen dia berhenti ngerokok atau kamu ingin menunjukkan kamu benar dia salah? Iya saya bilang. Orang-orang tuh suka ini kalau pas acara gitu, mohon maaf Bu Alisa kami ngerokok, gak apa-apa Pak saya juga perokok. Perokok pasif. Suami saya 4 bungkus sehari ya. Gitu. Kalau mereka bilang saya, nah itu juga mental model kan. Gak apa-apa Pak saya perokok. Terus, padahal ya perempuan merokok banyak juga gitu. Dan apakah martabat seorang laki-laki dan seorang perempuan ditentukan oleh rokok? Sedih banget ya kita ya sebetulnya ya. Ini sistem gimana sih gitu. Ya nggak boleh ngerokok itu semuanya gitu, bukan itu. Atau kalau kamu kan cowok nggak boleh cengeng, yang nggak boleh cengeng tuh ya laki-laki perempuan dua-duanya jangan cengeng. Kan gitu. Itu bukan karena laki-laki atau karena perempuan, tapi karena cengeng itu sesuatu yang tidak bermartabat gitu. Nah, anyway, jadi kenapa waktu itu saya memilih untuk bunyainya jangan banyak-banyak? Karena saya mau menghindari voice of judgment yang terlalu banyak. Kalau voice of judgment-nya terlalu banyak dalam forum tersebut, gak dapat buy-in-nya. Karena akan merasa disalahkan, kok kami terus yang salah kami. Sementara di sininya masih banyak asumsi-asumsi tentang perempuan, tentang santri, tentang segala macam. Itu waktu itu ada kiai yang ngomong, ya mohon maaf ya ini kan karena bunyai-bunyainya itu tidak bisa memberikan kebutuhannya kiai-kiai. Iya, nah terus coba kalau di situ banyak bunyai-bunyai.
kan langsung akan wah gitu. Ya kan? Tapi kebutuhan saya dari pertemuan tersebut adalah mendapatkan kesadaran dari para kiai tersebut. Nah karena itu saya menjaga betul jangan sampai ada perasaan dihakimi itu gitu. Karena tujuan saya itu bukan menunjukkan kiai Anda semua ini salah ini gitu. Mau bergerak gitu loh gitu. Sebetulnya pengen gitu. Enggak. Cepet. Ada fakta, ada rasa. Gitu. Faktanya adalah kiai-kiai belum mau bergerak. Rasanya saya udah gak pakai rasa kalau ini. Karena perasaan yang masuk itu membuat saya akan lebih emosional jadi gak efektif gitu. Jadi keluarnya itu loh voice of cynicism gitu. Tapi kalau ya ada fakta bahwa para kiai belum mau bergerak, maka pertanyaannya adalah gimana caranya aku bisa membantu dia untuk bergerak ya, gitu. Gitu. Jadi begitu juga nanti dengan para nawaning atau para gawagis gitu ya. Gawagis gimana caranya supaya bisa ikut bergerak? Maka pertanyaannya adalah gimana caranya saya bisa membantu gawagis untuk mau bergerak. Nah, ya itu tadi. Halakohnya nanti barengan gitu. Yang dijadikan ini pancingan Pak Jonan gitu kan. Itu cara kita untuk mencari ruang-ruangnya gitu. Gitu ya. Nah, jadi Ning, dampak dari pertemuan yang lebih kecil itu seringkali jauh lebih besar daripada pertemuan besar. Kalau kita sedang ingin mendorong perubahan, pertemuan besar itu hanya untuk menyamakan persepsi. Hanya untuk menyampaikan informasi-informasi. Tapi tidak pernah bisa ngefek ke orangnya langsung gitu. Itu enggak pernah. Jadi kita juga perlu memanage ekspektasi kita. Memilih jalan. Kalau sedang merantasi ya, kalau sedang menyusun gerakan, itu kerja-kerja yang lebih kecil-kecil itu lebih penting. Memang lebih capek sekarang. Tapi kalau udah masuk tahap ketiga tadi itu lebih enak. Saya di sini hari ini, tapi teman-teman Gus Durian sekarang sedang mengorganisir pertemuan temu nasional akhir Agustus nanti. 2.000 orang yang akan datang dari seluruh Indonesia itu kita nggak ngongkosin. Gitu. Tapi tahun 2010, 2011, 2012 ketika saya mulai ketemu dengan 5 orang, 10 orang atau ke satu kota dibuatkan seminar tentang meneladani Gus Dur gitu ya, mau lanjutkan perjuangan Gus Dur. Itu pertanyaannya sama. Sebetulnya apa sih Mbak Alisa yang mau diperjuangkan itu apa? Jangan-jangan ini nanti akan jadi ini politik. Bahkan kalau di media sosial pada masa itu komentarnya ala Alisa itu siapa? Dia kan ingin menunggangi popularitas Gus Dur aja. Gitu. Itu terus orang akan bertanya itu. Sopo iki? Kalau anaknya Gus Dur kan Yeni, anaknya Gus Dur kan Inayah gitu. Terus iki karepe opo iki? Sopo gitu. Gitu. Itu kecurigaan atau prasangka-prasangka seperti itu otomatis pasti akan kita terima nih sampai mereka melihat hasil. Dulu seperti itu. Pertemuan nasional pertama yang datang 60 orang dari 17 apa berapa komunitas. Sekarang jaringan Gus Durian di hampir 150 kota di Indonesia dan beberapa di luar negeri. Kami nggak ada yang ngongkosin itu. Komunitas-komunitas itu nggak ada yang kami ngongkosin karena dari awal mereka udah tahu itu keluarga Ciganjur bukan konglomerat, nggak punya uang gitu. Gitu. Saya pernah ya berdebat seperti ini. Saya ngomong sama Nusron. Nusron waktu itu bilang gini, alah ini Nusron Wahid yang bukan keluarga Wahid ya.
Nusron itu bilang gini sama saya. Alah Gus-gus iku apa? Nek Gus-gus iku nek diajak kumpul kan ngono Mbak, sangune piro? Terus entuk mulai nggawa hadiah apa ngono ku gitu. Nek dijak mikir kanggo perkembangan pesantren durung untuk gelem gitu kata Nusron. Saya bilang, enggak waktu itu aku karo Gus Lukman Termas itu ngundang pertemuan di tempatnya Gus Mahfud. Nyatanya pada datang kok enggak ngongkosi aku, enggak ngongkosi ini enggak ngosep, datang dari Jember, datang dari ini datang. Ya iku soalnya saya ngundang sampean, aku mesti iku sing dijaluk. Ya iya karena sampean ku duwe kepentingan terhadap mereka saya. Nek sampean ngundangku sampean ono kepentingane. Oh Gus-gus iku yo ngerti. Ya tapi kan ya ora tapi Mas aku gitu. Gitu. Nah, intinya adalah di fase-fase seperti itu memang kerja kita itu yang kecil-kecilnya perlu lebih banyak, Mbak. Tapi nanti kalau sudah ini yang dibekali kapasitasnya sudah banyak, terus visinya udah kelihatan gitu, yang merasa wah kayaknya Nawaning ini kerjanya serius yo wis aku tak ikut aja gitu. Itu mereka mulai ikut, gerbongnya mulai besar. Pada saat itu kerja kita udah nggak terlalu kecil-kecil lagi itu gitu. Nanti yang kerja kecil-kecilnya itu akan dilanjutkan di tingkat lokal, lebih lokal-lokal gitu. Dengan leader yang lebih banyak. Gitu. Tapi kita perlu invest di proses bibitnya itu. Gitu. Jadi nggak usah terlalu, jangan pasti bebannya berat, tapi jangan khawatir sebetulnya yang lain itu mau kok mendukung gitu. Cuman seringkali mereka kan nggak tahu aku harus melakukan apa sih untuk mendukung gitu. Jadi itu penting. Nah tadi soal apa ya Ning, tadi kok membuat saya mengimpor, oh ini nggak bisa nyuruh-nyuruh gitu kan, nggak mungkin saya suruh-suruh. Ini si Jim Collins ini bilang kalau gerakan sosial atau organisasi sosial itu tantangannya ada ini nih. Yang pertama, konteks paguyuban sosial. Ini kan paguyuban ya. Semua paguyuban, nggak ada yang digaji, nggak ada yang jadi bawahan, itu nggak ada. Kita fungsinya koordinator, bukan atasan. Nah, tantangannya adalah punya fundamental komunitas yang jelas. Pegangannya komunitas itu apa? Kalau itu kita perjelas, semua yang bergabung itu nanti akan punya kejelasan. Oh, kita bergeraknya ke arah sana toh, gitu. Nah, lalu yang kedua, tantangannya adalah struktur kendalinya kan samar-samar. Kita sebagai koordinator atau kita sebagai ketua itu nggak bisa mengendalikan tadi itu. Jadi gimana caranya merealisasikan strategi menjadi program? Itu tantangan yang kedua. Gitu. Kita nggak akan membahas penyelesaiannya ya. Ini saya cuma mau ngomong tantangannya. Dan yang ketiga, bagaimana menarik dan mempertahankan orang yang tepat dengan segala keterbatasan, terutama keterbatasan finansial. Gitu. Itu tantangan ketiga. Tantangan keempat, konsep kita nirlaba, nggak bisa dapat laba, sumber dayanya terbatas, terus gimana caranya kerja gitu. Dan yang terakhir, bagaimana membangun momentum organisasi. Gimana caranya membangun momentum organisasi? Ini 5 hal ini yang jadi tantangan kalau kita mau membangun gerakan. Gitu. Tapi ini sebetulnya mainannya para pemimpin. Kalau anggota organisasi dikasih ini tambah bingung mereka itu. Kenapa tadi nggak saya masukkan ya karena sebetulnya ini hanya untuk kelompok kecil yang nanti harus mengelola gitu. Yang lainnya itu akan menerima aja. Gitu. Tapi ini tantangannya real. Jadi apa yang tadi jenengan sampaikan itu sebetulnya real, memang begitu gitu. Jadi kalau jenengan menghadapi ini jangan berpikir bahwa kenapa ya terus ini gimana ya Nawaning Nusantara kok begini. Enggak ya, semua gerakan itu akan begitu gitu. Iya, dan jadi kalau menemui ini
jenengan bisa itu tadi malah bersyukur. Oh, sudah memenuhi aku. sudah sesuai, ini sudah sesuai gitu. Gitu. Mbak tinggal nggih. Gini Alisa, ini kulo mencoba untuk mengetahui ya, menggambarkan bagaimana Nawaning ya, yang mereka ini juga menjadi influencer di media sosial kaitannya dengan kasus kekerasan seksual. Karena kita mulai dari Halakoh kemarin, kemudian kita tidak hanya dalam komunitas Nawaning Nusantara yang menyuarakan anti kekerasan seksual, tetapi juga personal yang ada di komunitas Nawaning Nusantara. Ini semuanya concern ke dunia sebagai penggerak pesantren bebas kekerasan seksual. Dan ini kita suarakan tidak hanya di seminar-seminar, tidak hanya di pengajian umum, di ngaji transformatif, konten-konten kita itu juga membahas tentang anti kekerasan seksual. Ini kan kemudian menarik minat follower, menarik minat dari pengguna akun media sosial sehingga mereka memiliki ruang yang aman dan juga nyaman untuk curhat secara langsung di akun pribadi masing-masing Nawaning. Saya pernah dicurhati banyak sekali akun kalau dia ini pernah dilecehkan oleh ustadznya, oleh kiainya. Ning Firdan, Ning Widat, mungkin juga Nawaning yang lain, Ning Amiroh itu banyak sekali, Ning Alisa mungkin juga seperti itulah. Untuk mengaplikasikan kita yang sebagai penggerak, tidak hanya langsung dalam jumlah besar, tapi orang-orang ini loh yang tidak bisa speak up secara langsung dan bingung dia mau curhat ke siapa, dan melihat Nawaning ini kok concern sekali ngomongin ini, akhirnya mereka berani berbicara tuh sampai panjang curhatannya. Lah, langkah apa yang kita lakukan? Apakah kita satu mengoreksi terlebih dahulu, kamu pondok mana Mbak, kiaimu namanya siapa Mbak? Ya kan khawatirnya nanti melanggar kode etik ya, nama pesantren gitu ya, marwah pesantren. Ini bagaimana langkah kita? Apakah kita akan menelusuri atau yang kemarin kita juga sempat bingung? Kemarin adalah salah satu Ning yang nge-share ini DM dari salah satu orang yang kena pelecehan seksual. Kita juga bingung ini gimana ya, arahnya kita mau kemana ya? Kita ngomongin gerakan-gerakan tapi kalau ada orang yang tanya seperti ini kita kayak kok nggak ada solusi ya. Padahal kita kayaknya sudah, apalagi kita sudah mengikuti workshop yang seperti ini. Kita kan bisa harus tas-tas tapi langkah kita tuh nggak tahu langkah kecil kita dimulai dari mana nih. Mungkin begitu. Ya. Dan batasnya sampai mana gitu. Apakah kita juga malah sampai tanya, daerah sini cluenya, ini daerah mana, coba dicari. Ning yang misalkan, oh ini daerah Banyuwangi, coba oh Ning RV kordanya Banyuwangi, coba Ning ditelisik ini lah. Kita cuma seperti itu aja Ning, tapi nggak ada langkah, kita nggak tahu mau kemana. Ya, berarti itu sebetulnya salah satu kan sebetulnya udah tadi ya, di redesigning, kemudian waktu kita Mentimeter itu salah satu yang kita pikirkan adalah SOP di pondok maupun SOP di Nawaningnya sendiri kan, gitu. Artinya bagaimana cara kita nanti akan bekerja ketika ada kasus gitu. Tadi kalau yang di sini kita sempat ngomong bahwa sempat mendiskusikan bahwa tidak harus bekerja sendiri loh, tidak harus Nawaning itu menangani sendiri gitu. Kalau sekarang memang belum punya mekanisme di dalam Nawaning Nusantara sendiri, maka sambil mengembangkan mekanisme tersebut itu bisa aja kita menggunakan jalur rujukan. Gitu. Jadi misalnya tadi kalau di sini saya sempat menyebutkan Saka pesantren, Satgas Anti Kekerasan Pesantren itu kami mengaktifasi LPBH dan LPBH Ansor untuk pendampingan. Gitu. Lalu kemudian untuk pendampingan psikologisnya kemarin Bu Nyai Rindang cerita UNU Yogyakarta itu punya konselornya. LKKNU sekarang LKK PBNU sedang mempersiapkan untuk punya layanan konsultasi.
pendampingan psikologis. Bu Maya tadi mengingatkan, ayo kerjasama dengan UIN. Hampir semua UIN punya fakultas psikologi sekarang karena salah satu yang paling happening kan ini psikologi itu gitu. Sehingga kemungkinan besar mereka punya lembaga konseling. Nah, ada Puspaga, ya, ada P2, TP2A, apa? Ada LKP3-nya Fatayat. Nah, para Ning ini mungkin hanya perlu untuk memetakan dia butuh apa. Dia butuh unit reaksi cepat, atau dia butuh pendampingan hukum, atau dia butuh pendampingan psikologis, lalu kemudian menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan tersebut. Begitu. Jadi nggak harus kita tangani sendiri, terus kita punya mekanisme sendiri, tidak harus. Oh, gitu. Ya, tapi ini nanti di kesepakatan ya. Perlu disepakati sendiri oleh para nawaning gitu. Itu termasuk salah satu yang mungkin dalam jangka waktu pendek perlu dibuat rencananya bagaimana begitu. Seperti itu. Berarti termasuk tidak untuk harus bisa semuanya pokoknya. Termasuk untuk kita ini nih mendeteksi dia ini yang diucapkan itu benar atau enggak, karena jujur aja nih beberapa cerita di media sosial tuh bikin kita apatis gitu, skeptis gitu. Iki bener taga, iki ngarang taga lah gitu kan. Apa kita butuh psikolog juga untuk bisa mendeteksi hal itu? Iya. Grup deteksi dini. Nanti moga-moga ini Satgas Kekerasan di Pesantren ini di PBNU sedang menyusun mekanisme itu. Nah, moga-moga nanti kalau itu sudah jadi, termasuk salah satunya juga verifikasi dan pengecekan itu kita mempertimbangkan juga soal itu gitu. Terima kasih Ning Alisa. Bahkan termasuk nanti komunikasi publik ya, ketika ada kasus itu komunikasi publiknya seperti apa kami juga menyiapkan. Karena kan kita ingin melokalisir persoalan, kita ingin memastikan bahwa persoalan ini tidak ketambahan beban sosial atau beban politis atau apa terus dibawa kemana-mana gitu. Itu juga kita menyiapkan itu sebetulnya di Saka Pesantren itu. Gitu. Terima kasih Ning. Jadi Ning semuanya nanti kita sudah tidak hilang arah lagi ya. Ada solusi nanti. Saya rasa untuk membangun gerakan cukup ya sampai sekian karena tinggal kurang sih. Nanti kita bikin sendiri aja yang tingkat advance ya. Gitu. Kita setengah jam terakhir kita pakai untuk refleksi sambil membuat tindak lanjut mungkin teman-teman. Gitu ya. Iya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Mayadina. Oke, terima kasih. Kita berikan power boost yang luar biasa kepada Ibu Nyai Alisa Wahid. Power boost 1, 2, 3. Ya Allah, saya baru kali ini loh Nawaning lihat Bu Alisa nggak kenal capek ya, 3 jam dan nonstop ya. Biasanya saya baru kali ini bener. Biasanya cuman ya 1,5 jam nanti nggak ada, hilang lagi, datang lagi. Nah ini bener-bener luar biasa nungguin, hari aktif pula ya. Beliau di sini hari aktif, nggak kemana-mana dan betul-betul meluangkan waktu seluas-luasnya untuk panjenengan semua. Itu jawaban untuk tadi pertanyaan Neng Alisa mau nggak mendampingi. Lah ini bukannya sudah mendampingi ya. Oke, saya kira senang sekali nggih. Bersyukur banget ya, bersyukur banget NU punya Bu Alisa. Bersyukur banget Indonesia punya Bu Alisa. Dan hari ini mungkin Nawaning Nusantara juga menjadi salah satu anaknya Bu Alisa juga. Yang mungkin masih perlu digendong lagi ya nanti kemana, ada apa lagi, channeling lagi kemana. Jadi saya terharu sekali dan kami ini berdua murid-murid dan santri-santrinya Bu Alisa nggak pernah lelah juga untuk belajar. Jadi setiap kali pertemuan itu udah pasti ada hal-hal yang baru gitu ya. Yang udah pasti ada, oh ini belum gitu. Jadi senang sekali kita selalu bisa belajar dengan beliau. Nggih, matur nuwun sangat, kita doakan semoga beliau selalu sehat
diparingi panjang usia, bisa mengawal Nawaning Nusantara dan juga mengawal Indonesia kita. Matur nuwun, mohon maaf atas semua kekurangan. Matur nuwun nggih Mbak Muna yang setia juga banyak membantu dokumentasi dan seterusnya, Ibu Alisa dan semuanya panitia. Matur nuwun, kita kembalikan lagi kepada Nawaning Nusantara. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, kita nangis semua ini, Neng. Makasih, Neng. Enak nangis semua ini. Sebentar, saya kasih waktu sedikit ya untuk merilis emosi, silakan. Habis ini kalau ya dirilis dulu emosi. Kita nggak usah dibikin nangis, sudah nangis sendiri auto ini. Karena habis ini agak mikir lagi ya, dirilis dulu.